Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali dengan saya. Saudara, tidak ada seorang pun yang hidup di dalam dunia ini yang tidak pernah menghadapi pergumulan hidup. Ya, siapapun dia, baik dia orang yang percaya Yesus maupun orang yang tidak percaya Yesus. Tapi khusus bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai suatu keistimewaan mengenai pergumulan hidup ini, saudaraku. Kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan mengalami kegalauan, mereka akan mengalami tekanan, ya bahkan tekanan luar biasa. Bahkan kita ketahui beberapa sampai bunuh diri, ya beberapa sampai hilang masa depan, frustasi, depresi, ya. Tetapi kita, puji Tuhan, berbeda, saudaraku. Bahkan firman Tuhan berkata kepada kita, pergumulan itu harus dihadapi dengan rasa bahagia. Wah, ini keren ya saudaraku ya. Ini kita baca saudaraku di Yakobus 1 ya, ayat 2 sampai dengan 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4, bunyi firman Tuhan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ternyata saudaraku, kita pelajari dari firman Tuhan yang baru saja kita baca ini. Pergumulan itu adalah obat yang manjur sebenarnya ya. Tuhan mengizinkan berbagai pergumulan harus kita hadapi ya saudara ya, bukan menghindar. Kalau menghindar ya beda lagi. Setiap ada pergumulan, ada permasalahan di dalam hidup, kita harus hadapi saudaraku ya. Jangan ngeles, jangan menghindar saudaraku. Kekuatan kita ada pada firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, jikalau kita tetap berhadapan dengan pergumulan itu ya, kita menghadapinya dengan kebenaran firman Tuhan, maka hasilnya adalah ketekunan saudaraku. Ketekunan di dalam Tuhan itu luar biasa ya. Ketekunan dalam Tuhan itu sama dengan ketaatan juga. Lalu kemudian kalau sudah sampai matang, nah itu akan menjadi sempurna, utuh ya, dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya saudaraku. Jadi saudara jangan merasa galau ya kalau ada pergumulan yang dihadapi. Dicek aja pergumulan itu akibat kelengahan, kelalaian kita sendiri. Kalau itu yang terjadi, maka kita harus bertobat ya. Kita bertobat supaya Tuhan mengampuni kita dan kembali membukakan jalan untuk supaya kita kembali berada di jalur kemenangan ya, di jalur atau rencana Allah untuk masa depan kita sendiri. Tetapi kalau saudara sudah menimang-nimang ya kan, ini kok tidak ada kesalahan yang saya buat, tetapi saya harus menghadapi ini. Nah, puji Tuhan juga saudaraku. Ya, ini semacam cara Tuhan untuk menaikkan level saudara. Saudara akan menjadi lebih mengerti siapa Tuhan kita. Saudara akan lebih tahu, ya, akan lebih dalam. Pokoknya saudara begitu selesai dengan pergumulan itu, saudara akan jauh lebih hebat. Perhatikan Ayub. Ketika dia menghadapi pergumulan, padahal sebelumnya dia sudah ditetapkan oleh firman Tuhan sebagai orang yang saleh loh. Tetapi Tuhan tibakan, izinkan pergumulan hidup yang luar biasa. Dan pada akhirnya ketika dia selesai dengan pergumulan itu, dia keluar menjadi seseorang yang jauh lebih kuat, jauh lebih tangguh, dan memang lebih mengerti ya mengenai Allah itu sendiri seperti apa. Kita lanjutkan Yakobus 1 ya, ayat 12. Di sana dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi ketika saudara menghadapi pergumulan dan saudara tetap di dalam Tuhan, ya, saudara tidak bersungut-sungut, saudara tidak mengeluh, saudara tetap percaya, ya, percaya bahwa saudara akan dimampukan oleh Tuhan untuk melalui pergumulan hidup ini. Kalau itu terus yang saudara kerjakan, ya, ini adalah kategori bahwa saudara adalah orang yang mengasihi, ya, mengasihi Tuhan. Tadi dikatakan ya, perhatikan,
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudaraku, setelah mendengarkan renungan ini, saudara kembali harus bangkit ya. Jangan saudara kembali lemah ya saudara. Perhatikan yang saya sampaikan tadi, bahwa pergumulan itu sesungguhnya adalah kesempatan kita untuk menjadi lebih jauh hebat daripada sebelum adanya pergumulan itu. Dan Tuhan mengizinkan itu, tentu dengan batas-batas kemampuan kita. Yang terpenting dalam hal ini adalah saudara tetap percaya, menghadapinya dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian renungan ini kiranya memberkati saudara. Haleluya, amin.